guys, welcome to our new segment, Kongko Anak Muda. Sesuai dengan nama segmen kita yaitu Kongko Anak Muda. Jadi untuk tema pertama kita ini ingin memperingati atau menyambut umur 25 tahun. Makanya nih tema pertama kita itu namanya Culture Shock menyambut umur 25 tahun. Michelle umurnya udah berapa? 21 sih saya umurnya. lebih tua saya berarti ya jadinya. Enggak, perjalanan menuju 25. Tapi belum 25 ya saudara-saudara. Masih 24 ya, masih 24. Ini bentar lagi menuju 25 dan agak deg-degan karena sekarang udah mulai kerasa ya. Udah mulai kerasa sih. Kita dipaksa dewasa banget nih sekarang. Dipaksa dewasa nih. Baru pertengahan Syawal udah undangan udah banyak sekali gitu bermunculan. Udah ditawarin jadi bridesmaid kayaknya ada 4 atau 5 temen nih ya dan semuanya ditolak karena alasan pekerjaan. Sibuk. Karena kan dia di luar kota. Oke. Kita merantau nih, ini anak 25 tahun yang menuju 25 tahun yang lagi merantau. Jadi double nih. Double udah anak rantauan, menuju dewasa, gitu. Semuanya banyak banget. Dimulai apalagi nih ya, yang paling kerasa banget itu sebenarnya dari segi makanan sih. Makanannya seperti apa nih Kak Tessa? Karena dewasa ini tuh kan kita pakai udah punya gaji sendiri kan ya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah nggak minta mama lagi. Gitu. Minta sih dikit. Sih. Kalau tiba-tiba di akhir bulan mak kayaknya kurang lah. Masih sih. Masa aku makan telur aja mak seminggu ini gitu. Aduh iya. Dan itu kerasa banget karena kita untuk memanage uang ini kita harus masak nih. Harus masak. Kak Tessa masak? Alhamdulillah masak ya sekali-sekali lah. Oke. Lumayan sering lah ya. Alhamdulillah. Karena kan aku rumah ya, tapi ini ngekos ya. Ngekos. Saya juga masak sih. Tapi warungnya. Nah sebagai aku nih orang yang ngerasain masak setiap hari, yang paling sulit itu adalah masalah belanjanya juga tuh satu. Belanja, terus menu. Jangan dikira menentukan menu dimasak tiap hari itu susah guys. Walaupun banyak rekomendasi di TikTok, tetap aja milihnya kayak ini bosen, ini udah pernah, ini rasanya be aja gitu nggak sih? Kalau udah tinggal sendiri harus masak, menentukan menu yang sesuai dengan diri kita. Apalagi kalau Kak Tessa tinggal sama adik-adiknya juga ya kan, itu juga mesti dipikirin. Apalagi kalau seleranya itu beda gitu juga. Untungnya adik aku nggak picky eater sih. Kalau dia picky eater aku masak sendiri, lempang gitu, enggak ya? Aper ya. Dan yang susah juga nih kalau misalnya dapat satu menu yang enak nih, tapi ternyata bahannya banyak banget. Kan kalau bahan itu kan kadang apalagi masakan Nusantara sih harus ada kemirinya, harus ada jahenya, harus banyak banget pernak-perniknya itu loh. Dan aku tuh lumayan tidak terbiasa untuk belanja ke pasar, nawar-nawar gitu, insecure aja gitu karena nggak tahu harga, nggak tahu barang gitu. Terus juga bersaing sama mama di pasar itu sangat uji adrenalin guys. Aku pernah belanja di pasar, tapi pasarnya itu nggak terlalu gede. Cuman karena itu jam yang jam rame, ibu-ibu belanja masih pagi sekitar jam 8 pagi. Jadi ibu-ibu tuh disuruh rame, kita harus berebut. Itu tuh ya Allah, jadi kita mau maju nanti gitu kan, tahu kan rasa kuat lebih luar biasa gitu ya. Iya banget. Jadi kalau belanja ke pasar untuk kita saat ini kayaknya nanti dulu ya gitu kan. Jadi lebih milih buat belanja ke supermarket. Betul. Karena yang udah pertama nampak langsung gitu. Harganya nggak perlu ditawar-tawar. Dan apalagi kalau misalnya ketemu supermarket yang semuanya ada di dalam satu tempat. Dari mulai rempah-rempahnya, dagingnya, snacknya semuanya udah ada di dalam satu tempat, itu rasanya plong banget. Kayak lebih memudahkan kita ini yang masih meranjak dewasa. Asik, meranjak dewasa gitu. Tambah dewasa. Gitu. Salah satunya kalau di Pekanbaru ini bisa dibilang di Jumbo Mart Pekanbaru ya. Lengkap banget sih, lengkap banget. Jadi biasanya ke situ sih. Ke situ. Biasanya Kak Tessa itu protein favoritnya apa gini? Ini suka yang kayak ikan-ikanan, ayam, daging. Karena ayam tuh paling gampang masaknya dan menu aman guys itu ayam. Kalau misalnya kayak seafood deh. Seafood itu kan harus dikupas dulu, dibersihin dulu, dibuka dulu. Aduh ampun itu ribet banget. Kalau misalnya sapi takutnya nanti alot, takutnya
masaknya lebih lama bener ya. banget. Ayam itu udah paling gampang, udah tinggal bumbu-bumbuin, dah goreng gitu, gampang. Apalagi sekarang banyak sekali bumbu-bumbu instan. Bahkan rendang itu kita bikin rendang sekarang kayak udah tinggal tuang doang. Jadi Emang guys. bener-bener. Itu Tapi sebenarnya gampang itu masa sekarang. sebenarnya itu lumayan, itu memanjakan kita ya, tapi Iya. ada positif dan negatifnya. Kita jadi makin mager sebenarnya. Tapi ya enaknya ya di sela-sela kita kesibukan kita yang sambil bekerja ini itu jadi gampang banget. Apalagi buat buat yang udah punya anak tapi sambil kerja itu sangat-sangat memudahkan banget gitu. Benar. Terus selain makanan apa lagi nih culture shock? Umur 25. Belum 25 ya guys. Belum, Hampir menuju 25. Tolong ini disclaimer nanti. Aduh, kalau nggak sanggup gitu seperempat ya, bayar-bayar tagihan sih. Itu udah mulai bayar-bayar tagihan. Apalagi rumah sendiri nih ya. Dari mulai listrik, kaget banget pertama kali kan aku pakainya listrik tagihan ya, bukan token ya. Pertama kali keluar tagihan tuh kok bisa segini ya? Ternyata mama aku selama ini bayar segini gitu loh, kayak ya ampun hebat sekali ibu aku ini gitu loh jadinya. Dulu kalau setrika mau pergi baru nyetrika jilbab guys. Jadi kalau sekarang kayak cari ini hanger yang bisa sekaligus nyetrika langsung, jadi jilbabnya itu nggak perlu kebentuk-bentuk, jadi kan gampang dibentuk. Kalau dulu di rumah ya udahlah setrika setiap pagi setrika gitu. Apalagi kalau aku nggak setrika lagi, udah taruh aja situ. Nanti pas sudah mau pergi, udah tersetrika. Di sini harus mikirin. Makanya sekarang tuh kalau cari baju, kalau bisa yang nggak gampang kusut. Betul. Kalau udah lihat bahan yang gampang kusut, iya. Nanti dulu ya. Walaupun murah, walaupun diskon, walaupun suka kayak nanti dulu deh. Cari yang bahannya gampang aja dipakai. Baju lebaran aja, yang udah kusut baju lebaran aja gitu. Karena itu effort nggak apa-apa lah. Apalagi tuh nyiapinnya di rumah gitu kan, di kampung nggak bisa gitu kan. Mama yang bantuin. Sehemat mungkin kayak air minum yang dulu kita kayak beluk-beluk ternyata segini ya harga segalon gitu. Bener banget, dulu kayak mak kayaknya aku maunya air minumnya yang ini, yang merek-merek inilah gitu kan. Jangan mau yang gini-gini lah. Sekarang kayak kayaknya yang gitu aja deh, udah akhir bulan. Ya yang itu aja deh, akhir bulan aja. Sampai aku tuh di rumah punya sediain dua galon, galon yang bermerek dan galon yang tidak bermerek. Jadi ada yang untuk awal bulan, ada yang untuk akhir bulan, ada yang untuk minum enak, ada yang untuk masak-masak. Iya gitu. Ini bisa jadi life hack ya teman-teman. Bisa disediakan dua jenis, yang satu untuk masak, yang satu emang untuk konsumsi minum gitu. Aduh jadi haus nih. Makan dulu dong ini. Ini boleh dimakan nih katanya. Boleh dong, ini jajannya enak banget sih. Aku coba yang ini kali ya. Boleh. Soalnya agak haus nih berkeluh kesah. Kita minum gitu. katanya. Oh iya kita harus minum ya, bukan sakitnya. Aduh. Sambil di sini bahas udah usia 25 belum? Barani, Barafi? Udah melewati nih kayaknya. Udah melewati ya. 30 ya? Kayaknya kita harus belajar dari mereka sih. Dari mereka sih. Kita harus belajar dari mereka sih. Masih 20. Oke, percaya kita masih baby face ya, masih baby face soalnya. Betul juga gitu. Tapi kalau ngerantau udah lama. Ngerantau dari 2017. Oh berarti udah lama banget ya gitu. Jadi kita berburu ya Bang ya? Berburu. Coba kasih tips-tipsnya gitu, gimana cara mengatur keuangan, gimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan kapan nikah, kapan punya anak gitu. Tadi sering ditanyain kan? Karena kita aja udah sering banget ditanyain calonnya mana gitu, kok nggak dibawa gitu. Apalagi kemarin waktu lebaran, wah itu kerja di mana sekarang, udah kerja lama kok nggak nikah, ya ampun Bu, cariin lah jodohnya. Anak muda udah beli mobil loh, kok masih pakai Gojek gitu. Kita juga punya mobil-mobilan mobil-mobilan juga mikir-mikir belinya. Ini obrolan apa sih Kak? Menuju 25. Oh, ini. Kita memberikan peringatan kepada anak muda yang mungkin baru 20-an. Inilah yang akan kalian alami gitu kan. Yang akan kalian rasakan itu ini gitu. Tapi enak kok, seru. Ada serunya, pasti kita belajar banyak banget hal-hal baru, dipaksa untuk kerja mandiri gitu kan di rumah. Kalau misalnya ada masalah biasanya tinggal ngadu mama, sekarang kayak aduh gimana caranya nggak perlu ngadu ke mama tapi bisa selesai nih masalah gitu. Itu tetap seru, ada seru-serunya. Itu salah satu nilai positif yang aku dapatkan ketika udah dewasa, umur 25 menuju 25 itu kita bisa merdeka gitu loh. Kita bisa independen secara sendiri walaupun mungkin ada beberapa masih dibantu orang tua. Kita independen membuat keputusan sendiri. Terus jadi kayak kalau dulu apa-apa diselesaikan sama orang tua masih ikut campur. Kalau sekarang kayak
ada masalah apa ya kayak Kak Tessa bilang tadi, ya selesaikan sendiri, ya berpikirlah sendiri. Kamu udah bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Itu sih salah satu positifnya. Dan menurut aku itu menyenangkan ya gitu. Bener-bener. Dan kadang tuh kalau misalnya mama marahin kita, ngapain sih beli ini mahal-mahal? Kita udah bisa jawab, kan belinya pakai duit sendiri. Sombong. Itu part paling epic sih, walaupun nanti duitku habis beli ini gitu ya. Dibilangin gitu. Kayak mana lagi beli gitu. Beli ya kan, mau gimana lagi? Dijual nanti udah turun harganya. Kayak mana lagi gitu. Apalagi sekarang kan gampang mencari barang. Bener Iya, banget. gampang. Tinggal Jadi scrolling dan apalagi banyak imani. Kayaknya nih kita kalau misalnya ini ya, tips-tips buat anak menuju umur 25 tahun, tolong dijauhi imani-imani itu. Imani-imani itu sangat amat sesat ya, karena itu gampang memudahkan kita banget buat bayar apapun. Ya mobile banking ya gitu ya Kak Tessa. Lebih ini sih, nanti teman-teman sediakan 2 jenis ATM. Satu ATM untuk dipakai sehari-hari, yang satu untuk saving, atau bisa saving dipakai pasang modal yang lain ya, gitu bentuk investasinya yang lain. Nah yang untuk pakai sehari-hari itu yang terhubung dengan mobile bankingnya, jadi memang itu memudahkan. Kalau udah habis ya udah jangan diambil dari Ya, jangan tabungan. diambil. Kalau bisa kartu ATM yang tabungan ini sembunyiin aja jauh-jauh gitu, di brankas, Iya. dikunci gitu, kuncinya dikeluar Enggak juga dong Kak Tessa, kita mau setor tiap bulan gini. disembunyiin. Enggak gitu juga gitu. Dan juga ada di perubahan dari masih muda dulu kayak berasa tua Sekarang banget. aku masih muda sih guys, Kak Tessa aja yang tua. Maksudnya pas waktu masih umur belasan sampai dengan sekarang umur 20-an itu 20-an. belanjaan kita terlihat bedanya. Sekarang itu yang aku lihat itu tuh yang di Perabotan. TikTok itu perabotan rumah tangga. Ih, pancinya cantik, nggak lengket. Aku kesel banget nih kalau misalnya lengket-lengket. Wih, kayaknya ini beli. Beli sih ini. Tampak, kok kayaknya cantik. Piringnya cantik untuk di rumah aku, padahal yang makan cuma aku doang. Iya, kalau untuk kalau tamu pakai ya, sendiri, nggak ada buat tamu. apa, gitu kan. Tapi itu berubah jauh. Kalau dulu pasti baju-baju, sepatu. Sekarang kayaknya sepatu 1-2 udahlah, sepatu yang formal, sepatu yang buat main udah selesai gitu. Yang lebih dipentingin itu perabotan rumah tangga. Terus part yang paling gongnya, kalian tuh sadar ternyata harga elektronik mahal guys. Bener banget. Kalian pergi ke toko elektronik, nengok kulkas, harga mahal banget. Apalagi sekarang udah zamannya vakum ya. Vakum apa semua itu di vakum. Itu tuh. Jadi selain itu ada nggak lagi cocok lagi di umur apalagi ya? 20-an ya Kak? Itu pertanyaan. Oh ini, kalian itu walaupun sakit, walaupun kayak ada badai petir halilintar kan tetap kerja. Bener banget. Itu bukti tanggung jawab ya, responsibility. Ya apalagi kalau misalnya yang tinggal sendirian, aku Ya. pernah ngerasain tinggal sendirian, sakit nih ke puskesmas, bawa motor sendiri, pulang sendiri, habis itu mengobati diri sendiri, habis itu malamnya baru nelfon mama nangis-nangis, "Ma, aku mau pulang." Dia jalan pas di motor kakak hidupin musik-musik yang menjadikan Musik-musik sedih gitu. ya kan, biar kerasa gitu Malam sedihnya. nelfonin mama, "Aku kayaknya mau pulang lagi, aku mau resign aja lah." Akhirnya sampai sekarang nggak resign di sini aja. Udah berapa tahun, Kak? Udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Mempertahankan itu gitu kan. Biar bisa membuktikan kalau aku udah dewasa loh. Oke, aku udah dewasa. Aku mandiri, aku bisa walaupun harus ya Allah tiap hari gitu ya. Bener banget. Jadi kayaknya itu aja sih ya. Itu aja udah banyak udah banyak sih, sebenarnya tuh sih, banyak udah lagi banyak lagi lain. yang Mungkin kita bahas sepian kecilnya Iya, gitu masih iya, banyak lagi. Mungkin kita bahas di episode selanjutnya kali ya, karena gitu ya. banyak banget nih yang mau kita omongin tapi durasinya kurang panjang gitu. Kita terbatas durasi gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang merasa relate nih sama pembicaraan kita dan juga nanti mungkin pembicaraan-pembicaraan selanjutnya, boleh langsung aja di-subscribe akun kita dan jangan lupa cek sosial media kita yang lainnya ada di Instagram dan juga TikTok kita. Nanti kita bakalan jelasin di description box, di situ bakalan kita paparkan sosial media kita semuanya, dan teman-teman yang umur 25-an kasih deh komen keluh kesah kalian tuh apa aja. Aku pengen tahu, bisa jadi itu referensi buat next episode. Bener. See you on our next video.